Shalom semuanya. Shalom. Baik, saya mengucap syukur untuk segala penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan saya, sehingga saya masih dapat berdiri di tempat ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Baik, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini terambil dari kitab Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat 27 sampai dengan 29. Sekali lagi, kitab Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat 27 sampai dengan ke-29. Baik, saya akan membacakan untuk kita semua. Dengan judul perikop, Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Ayat yang ke-27, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Baik, untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini, saya akan memberikan tema sekali selamat, tetap selamat. Sekali lagi, sekali selamat, tetap selamat. Saudara-saudari yang terkasih, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di kehidupan saat ini kita tahu banyak sekali orang Kristen yang meragukan iman mereka. Mereka bertanya-tanya, apakah keselamatan yang ia peroleh dengan percaya kepada Yesus bisa hilang? Atau sebenarnya keselamatan mereka itu sudah hilang karena iman mereka sudah mulai rapuh, iman mereka sudah mulai lemah karena mengikuti arus dunia pada saat ini. Yang kita tahu saudara-saudara yang terkasih, dunia semakin canggih, industri 4.0, 4.1 dan sebagainya. Salah satunya adalah teknologi HP. Ketika kita sudah mulai kecanduan sosial media, ketika kita sudah mulai kecanduan bermain game, kita akan menjadikan HP itu berhala kita, sehingga kita melupakan ibadah kita melupakan doa kita bahkan melupakan Tuhan kita yang memberikan kehidupan kepada kita. Oleh karena itu, pada hari ini mari kita bersama-sama belajar. Sekali selamat, tetap selamat, dengan mengikuti bukti-bukti dalam Yohanes 10 ayat yang ke-27 sampai dengan 29. Apa saja bukti-buktinya? Bukti yang pertama, Yesus memberikan hidup yang kekal bagi kita. Dalam ayat ke-28a berkata, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka. Bahasa Yunaninya kago didomi autois zoen aionion. Kata yang digunakan untuk istilah memberikan adalah didomi. Kata yang digunakan untuk istilah zoen artinya hidup. Kata aionion artinya yang kekal. Kalimat yang berkata dalam Yohanes 10 ayat 28a ini merupakan bentuk kata kerja untuk waktu sekarang atau present, yang artinya bahwa orang-orang percaya atau umat Allah sudah memiliki kehidupan kekal pada saat itu juga. Dengan demikian, ketika seorang tersebut telah menerima Yesus dalam kehidupannya, telah percaya kepada Yesus, telah mengambil komitmen untuk percaya kepada Yesus, ia telah mendapatkan kehidupan yang kekal. Yesus Kristus memberikan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya agar mereka semua diselamatkan dari hukum Allah. Kita bisa melihat dalam Roma 6 ayat yang ke-23. Saya akan baca untuk kita semua. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Amin. Kemudian, kehidupan kekal yang Yesus berikan merupakan anugerah yang diberikan
dengan kasih karunia kepada kita secara cuma-cuma. Kita bisa melihatnya dalam Roma 3 ayat 24. Saya akan membacanya untuk kita semua. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Anugerah itu tidak diperdagangkan dengan nilai yang tinggi oleh Kristus, melainkan diberikan oleh kasih karunia Yesus dengan cara cuma-cuma. Sang pemberi kuasa untuk memberikannya, dia berkuasa untuk memberikannya kepada kita umat yang berdosa. Ia adalah sumber hidup kita, dan Bapa telah memberikan wewenang kepada Kristus untuk memberikan hidup kekal kepada kita semua, setiap orang yang sudah percaya kepadanya. Amin. Amin. Lalu apa saja ciri-ciri orang yang sudah percaya kepada Yesus? Kita bisa mundur di ayat yang ke-27. Ciri-ciri yang pertama yaitu adalah mendengar suara Tuhan. Contohnya saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Ketika orang yang suka membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan, itu adalah bukti bahwa orang tersebut mendengar suara Tuhan. Kita juga tahu bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Alkitab adalah suara Tuhan. Ketika kita mempunyai masalah, kita mempunyai suatu problem, kita harus lari kepada firman Tuhan. Kita harus membacanya, kita merenungkannya, karena semua jawaban itu ada dalam firman Tuhan. Dan kita bukan hanya membaca dan merenungkan saja, tapi kita juga melakukan dalam setiap kehidupan kita. Ketika orang yang sudah selalu membaca, merenungkan firman Tuhan, ia pasti hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan ia bisa dapat menjadi kesukaan bagi banyak orang. Dan lebih kerennya lagi, saudara-saudara terkasih, ketika orang sudah membaca, merenungkan firman Tuhan dengan di dalam kehidupannya, ia akan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Karena orang melihat dia benar-benar hidup berkarakter seperti Kristus, benar-benar orang yang sudah percaya kepada Kristus, sehingga orang-orang banyak mengikuti dia, dapat menjadi teladan, bahkan dapat menjadi berkat bagi banyak orang, saudara-saudara terkasih. Yang kedua adalah mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan artinya adalah kita berserah penuh pada bimbingannya dengan menaati segala perintahnya, serta mengikuti teladannya. Dengan penuh sukacita kita mengikuti teladan Yesus dengan penuh sukacita. Kita harus rendah hati dan lain sebagainya. Buah roh itu juga Galatia 5:25. Kasih, damai sejahtera, penguasaan diri dan lain sebagainya. Itu adalah suatu bentuk teladan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita ketika kita sudah memilih percaya kepada Yesus, sehingga kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kata perintahnya itu selalu berbunyi, ikutlah aku, ikutlah aku. Kita harus mengikutinya sebagai pimpinan kita, sebagai komandan kita. Kita mengikuti di belakangnya, kita mengikuti jejaknya. Dan kita harus berjalan seturut dengan dia. Kita harus ketika Yesus ya lurus, kita harus lurus. Jangan kita ke kanan, kita ke kiri. Kita harus fokus kepada tujuan kita untuk mengikuti Yesus. Teladan kita, pemimpin kita, komandan kita. Jadi kita mengikuti Yesus jangan setengah hati, teman-teman saudara terkasih. Kita ikuti dengan sepenuh hati. Dan kita harus selalu membaca, merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Yang poin yang kedua adalah, tadi yang pertama adalah Yesus memberikan hidup kekal bagi kita. Kemudian poin yang kedua adalah Yesus menjamin keselamatan penuh bagi kita. Dalam ayat 28b, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Bahasa Yunaninya ialah kai oume apolontai eiston aiona. Kata yang digunakan untuk istilah oume artinya pasti tidak. Kata apolontai artinya mereka akan menjadi binasa. Bentuk dari kalimat ini ialah kata kerja, orang ketiga, jamak, auris, tengah. Jadi maksud dari nats ini
ialah melalui kematian Yesus Kristus mendatangkan kehidupan. Kehidupan kekal bagi kita semua, setiap orang yang percaya kepadanya. Yaitu kita telah diampuni atas dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, kehidupan kekal membuat orang-orang percaya terlepas dari kebinasaan yang kekal. Kita juga tahu, saudara, kita juga harus tahu bahwa bukan hanya ada kehidupan kekal, melainkan juga ada kebinasaan yang kekal. Tetapi saudara-saudara, semua orang yang percaya akan diselamatkan. Semua orang yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa. Dia akan selamat dari kebinasaan yang kekal. Kenapa kita diselamatkan dari kebinasaan? Karena melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan Kristus Yesus sendiri telah menegaskan bahwa tak satu pun dari domba-dombanya akan binasa. Tidak seorang pun. Amin. Amin. Yang kedua, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bahasa Yunaninya ialah kai outs arpase tis auta ektes kairos. Kata yang digunakan untuk istilah ouch artinya tidak. Kata arpase artinya akan merebut. Bentuk kata yang digunakan ialah kata kerja, orang ketiga, tunggal, masa depan atau masa yang akan datang, aktif indikatif. Kata yang digunakan untuk istilah kairos artinya yang berkuasa, kairos. Jadi maksud perkataan Yesus, seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yesus memberikan jaminan keamanan bagi setiap orang yang percaya kepadanya sampai masa yang akan datang. Karena tangan Yesus adalah tangan yang berkuasa, yang dapat menghadapi perlawanan dari siapapun, saudara-saudara. Tangan dia berkuasa. Siapapun si jahat, kuasa iblis, setan manapun tidak akan sanggup untuk melawan tangan, untuk mengambil kita dari tangannya, dari genggamannya. Untuk menjaga dan melindungi kita, setiap umat yang di sini, Yesus benar-benar menjaga kita. Tetapi yang kita tahu juga, si jahat atau dosa selalu mengintip di depan pintu kita. Dia selalu menghasut kita, dia selalu menggoda kita sehingga kita bisa jatuh ke dalam dosa. Tetapi dengan perlindungan Yesus kepada kita, si jahat pun tidak akan berhasil. Orang-orang yang percaya akan selalu terpelihara dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Kita bisa lihat contoh ilustrasi, teman-teman. Ketika orang-orang Farisi, penguasa-penguasa pada zaman Yesus saat itu, mereka berusaha, teman-teman, saudara-saudara, mereka berusaha untuk menghasut, untuk mengancam, untuk mencela murid-murid Yesus agar mereka tidak menjadi pengikut Yesus. Tetapi yang kita tahu juga, teman-teman, orang-orang Farisi adalah orang Farisi adalah orang yang benar-benar taat kepada hukum Musa, tetapi mereka hidup dalam kemunafikan, teman-teman. Mereka hidup dalam kemunafikan. Dan pada akhirnya juga, teman-teman, semua usaha mereka, semua usaha orang Farisi, usaha-usaha para penguasa waktu di zaman Yesus untuk menghasut murid-muridnya, untuk supaya tidak menjadi pengikut Yesus, itu batal. Itu gagal. Dan murid Yesus tetap setia mengikuti Yesus karena apa? Yesus memelihara mereka, Yesus menggenggam mereka, sehingga godaan apapun yang benar-benar menyerang mereka tidak akan mampan, saudara-saudara terkasih. Karena Yesus sudah menggenggam mereka dan murid-muridnya tetap setia mengikuti Yesus. Dan murid-muridnya berkarakter seperti Yesus. Amin. Amin. Baik. Poin yang ketiga adalah Allah sendiri menjaminkan keselamatan melalui Yesus Kristus. Kita bisa melihat di ayat yang ke-29, teman-teman. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dalam bahasa Yunaninya ialah o pater mou o dedoken moi panton meizon estin. Maksud dalam nats ini adalah Allah sangat mengasihi manusia. Allah sangat mengasihi manusia. Sehingga
Ia memberikan kuasa keselamatan yang sangat besar tersebut melalui siapa? Melalui Yesus Kristus yang telah dijanjikannya. Kita juga tahu dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan apa? Melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Amin. Kuasa keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus telah diberikan oleh Allah, dan keselamatan mereka tidak dijaga sendiri, teman-teman. Yesus menjaganya seperti yang tadi lihat sebelumnya ya. Yesus menjaga kita, Yesus menggenggam kita sehingga si jahat dan apa tidak dapat mengambil kita dari tangannya. Melainkan ya tangan Yesus telah menggenggam kita. Yesus juga memastikan kepada orang-orang percaya bahwa Dia akan menjaga mereka yang telah diberikan Allah kepadanya, sehingga tidak satu pun dari orang-orang yang percaya akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Amin. Jadi saudara yang terkasih, Yesus Kristus telah memberikan hidup yang kekal kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Dan mereka yang percaya pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Karena mereka memiliki jaminan keselamatan dari Yesus dan juga Allah yang adalah sumber keselamatan kita. Namun, jaminan keselamatan tersebut bukanlah membebaskan orang-orang percaya untuk melakukan dosa dengan sebebas-bebasnya. Kalau engkau sudah benar-benar percaya, engkau pasti melakukan yang baik. Kau pasti menuruti teladan Yesus. Kau pasti berkarakter seperti Yesus. Melainkan orang yang percaya adalah sungguh-sungguh. Kita juga bisa melihat tadi diterangkan juga di pertama. Ia akan membaca merenungkan firman Tuhan. Ia akan mendengarkan suara Tuhan. Dan dengan kehendak firman Tuhan, kita juga didampingi oleh kuasa Roh Kudus ada di dalam diri kita, sehingga memampukan kita untuk melakukan kebenaran seperti apa yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita. Amin. Shalom.